Kemudian terkait dengan akun belajar ID itu sebenarnya bagaimana? Itu adalah sebuah fasilitas dari pemerintah. Drop it. Ibu Nur Fatwa dari SMK Negeri 1 Kedunguri. Kebetulan ini saya dapat undangan mendadak sekali ya. Artinya tadi Pak Jar itu saya masukkan ke grup kegiatan bimbingan online ya. Jadi bimbingan online dan intensif tentang belajar ID. Yang kebetulan ceritanya sebenarnya saya itu kan ada kegiatan Google Master Trainer dari Kementerian Pendidikan. Nah, saya salah satunya. Akan tetapi kegiatan yang diadakan di Kabupaten Pekalongan ya Bapak Ibu, itu kan saya tidak di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan karena saya sudah ikutnya Provinsi Jawa Tengah. Karena trainer di Kabupaten Pekalongan untuk SD ya, itu kan jarang, sehingga untuk kegiatan di Bimoli di bawah naungan LPMP saya dilibatkan. Kebetulan saya kegiatan pelatihan yang dari Dinas Pendidikan ini kerjasama dengan LPMP yang saya kelola, Pak Dar salah satu pesertanya. Tadi begitu saya masukkan, Pak Dar langsung model, Bu kalau bisa rawuh di sekolah saya. Kebetulan saya sebenarnya ada kegiatan untuk persiapan penilaian kinerja kepala sekolah Pak. Jadi karena saya salah satu tim, jadi ketua koordinator TKB dan TKG di SMK Negeri 1 Kedunguri, sehingga saya membantu kepala sekolah untuk persiapan hari Senin. Karena ini juga penting bagi saya agar Bapak Ibu semua juga mengetahui apa sih itu akun belajar ID ya. Saya usahakan datang ke sini. Saya sedikit tawarkan sama Bapak Ibu rata-rata PNS semua. PNS. Kalau PNS tentunya kan butuh sertifikat ya Bapak Ibu. Insya Allah. Betul ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu butuh dan berkenan. Karena saya diberi wewenang dari Revo itu tangan panjangnya Kemendikbud untuk bisa mengadakan, artinya kalau ada yang memanggil di sekolahan atau saya pas melakukan pemimbasan secara online, saya punya wewenang untuk menerbitkan sertifikat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berkenan, akan tetapi syaratnya kegiatan itu dilaksanakan sesuai harus logis itu kalau 32 jam tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu 1 jam ya Bapak Ibu, kan harus dijadwalkan. Saya tawarkan pada Bapak Ibu kalau berkenan nanti saya buatkan Google Classroom untuk tugas-tugasnya, kemudian nanti di sini akan saya sampaikan yang namanya akun belajar ID itu manfaatnya apa saja, nanti akan saya sampaikan. Tapi itu monggo Bapak Ibu, saya tidak akan memaksa ya. Sesuatu yang dipaksa itu kan tidak enak ya Bapak Ibu ya. Tidak enak karena mengajarkan segala sesuatunya kalau kita terpaksa itu tidak nyaman. Contohnya Bapak Ibu melakukan kegiatan menulis saja. Menulis kalau kita tidak suka kita tidak akan pernah melakukan. Ya Bapak Ibu. Iya, kopong nulis di angel kok. Akhirnya dampaknya apa Bapak Ibu tidak bisa naik pangkat. Betul kan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya sudah membiasakan diri bahwa segala sesuatu itu harus tertata dengan baik, karena itu kunci dari sebuah kesuksesan. Kebetulan saya sudah 4B Bapak Ibu. Saya sudah 4B. Itu tidak bisa datang dengan tiba-tiba. Tetapi kita harus membuat suatu perencanaan. Fungsinya di mana di SKP Bapak Ibu. Sasaran kinerja pegawai itu ketika kita membuat SKP selama 1 tahun kita sudah punya perencanaan. Nah, perencanaan yang kita buat yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak pernah mengontrol apa yang akan kita lakukan, tidak mungkin bisa tercapai. Itu saja. Ya, saya bukan pamer, saya ingin memotivasi Bapak Ibu semuanya agar regulasi yang ada, karena
Kebetulan saya adalah tim penilai PAK Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu. Karena saya sebagai tim penilai PAK, saya tahu semuanya apa yang dirasakan Bapak Ibu semuanya. Meski punya pendapat, malah menaik pangkat WT angel-angel. Begitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita mau melakukan, kuncinya itu sebenarnya saya kasih kunci untuk Bapak Ibu ketika ingin membuat publikasi ilmiah atau karya inovatif. Selalu ikuti buku 4. Buku 4 itu orang ketibu. Tidak pernah baca. Jadi sistematika kalau Bapak Ibu mau, saya sedikit menyinggung itu dulu Bapak Ibu ya. Saya ingin memotivasi Bapak Ibu semuanya supaya tidak kalau mandek di 3C terus, mandek di 3D terus gitu ya. Sampai lama tidak naik-naik, sudah 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun angkat terus ya itu. Itu kan butuh motivasi nih Bapak Ibu. Insya Allah kalau Bapak Ibu butuh bimbingan best practice, butuh bimbingan penulisan TTK, saya siap. Insya Allah. Kebetulan saya pernah juara best practice, juara 1 di kalau sini Dinas Pendidikan Kabupaten, kalau saya Dinas Wilayah 12, adanya di Pemalang di tahun 2020. Alhamdulillah juga saya pernah juara 3 guru berprestasi tingkat Jawa Tengah. Kemudian saya juara juga lomba PTK, juara 1 tingkat Tarus dan Pekalongan. Saya juga juara Olimpiade Guru Nasional, juara 2. Saya juga juara apalagi sampai saya bingung. Itu kalau lembaga Kabupaten Pekalongan dulu, ketika itu di Kabupaten Pekalongan, saya juara 1 lomba guru prestasi tingkat Pekalongan dulu. Kemudian ketika di provinsi saya itu juara 3. Nah, yang semua yang saya raih itu Bapak Ibu, saya pernah merasakan juga menulis itu sulit sekali. Tapi setelah dibiasakan itu menjadi hal yang mudah, karena sekarang syaratnya memang Bapak Ibu harus bisa menulis semuanya. Minimal Bapak Ibu nulis dikta. Ya kan, dikta setengah tahun kan 0,5. Kalau buat setahun nilainya 1. Buat modul juga bisa, tapi kalau modul itu kan lebih rumit lagi nih Bapak Ibu. Pokoknya yang penting Bapak Ibu semangat dan dilakukan itu saja. Ojo ono pesimis gini. Aku serarep maju karep-karepe gitu ya. Tuntutannya ke sana kan sebelum permennya ganti Bapak Ibu. Karena ini sudah dirapatkan, permennya mau ganti permen nomor 13. Kalau itu yang dipakai itu untuk penilaian itu permen nomor 16. Tapi kedepannya itu mau ganti. Mumpung ini masih dipermudah. Banyak sekali saya katakan dipermudah apa? Sebenarnya Bapak Ibu buat puisi saja itu bisa dinilai Bapak Ibu. Buat puisi, buat karya seni itu bisa dinilai semuanya. Hanya mungkin kurang sosialisasi semuanya Pak Nggih. Sehingga orang sekarang kan ada yang nulis koran artikel itu malah di provinsi sudah di-cut. Jadinya dari Jakarta itu komplain kenapa nulis artikelnya bentuknya suplemen. Bentuk suplemen itu 1 lembar itu nilai banyak sekali tulisan guru-guru. Seharusnya diterbitkan normal itu dalam 1 halaman hanya ada 1 guru saja. Itu namanya terbit normal. Tapi kalau yang itu istilahnya saya bilang aji mumpung yang redaksinya ya, tidak mau menerbitkan itu 1 hari 2 orang itu tidak mau diterbitkan semua. Itu akhirnya mencuat di Jakarta jadi permasalahan. Makanya untuk ikut kegiatan seperti itu tolong ditanyakan dulu. Ditanyakan nanti terbitnya 1 lembar bareng-bareng atau 1 lembar itu hanya 1 atau 2. Itu yang bisa diterima seperti itu karena sekarang. Ya Bapak Ibu. Ya, kemudian terkait dengan akun belajar ID itu sebenarnya bagaimana? Itu adalah sebuah fasilitas dari pemerintah. Yang pertama saya katakan adalah Google Drive. Bapak Ibu kan tahu Google Drive ya?
tempat penyimpanan. Jadi kalau kita di HP saja dibuka, itu kan ada Google Drive. Tapi kalau kita menggunakan Gmail, akun Gmail, maka terbatas. Perbedaannya begini, kalau kita diberi rumah dengan ukuran 12 kali 7 meter, dengan diberi rumah yang tanpa batas, tentunya kita akan beralih ke rumah yang tanpa batas. Jadi yang namanya akun belajar ID dibuat menyimpan apapun itu bisa. Tetapi kalau Gmail ketika kita menyimpan itu di situ sudah penuh, paling jatahnya berapa ya itu ya? 2,5 per 25 GB. Nah itu kalau sudah selesai penuh, sudah tidak bisa, kita harus beli lagi. Tapi kalau akun belajar ID itu tidak. Dan langkah pertama Bapak Ibu harus aktivasi dulu. Sudah aktivasi semua Bapak Ibu? Masalahnya itu gagal tuh. Gagal aktivasi. Masukkan password Passwordnya nggak bisa Bu. Nah terus pertanyaan saya, adminnya siapa sini? Baiklah. Oke, nanti adminnya bisa laporan kalau misal mereset password, atau kita kalau misalnya itu tidak bisa masuk, ada reset password, ada caranya, itu yang bisa admin. Bisa Bu. Nanti ini ada YouTube-nya Bu ya, nanti saya kirimkan nomornya, saya catat dulu. Ini kan tutorial untuk adminnya ada di sini. Karena sebenarnya posisi saya bukan admin Bapak Ibu. Karena saya sebagai guru, hanya saja karena saya trainer diminta untuk mendampingi kalau ada yang mau aktivasi. Nomor saya Bu ya, 0858 423. Nanti yang tidak bisa masuk bisa minta diresetkan password sama Ibu Cinta Bu. Semua. Bu Ila. Iya, sama Bu Ila. Sebentar Bu, saya di sini karena yang punya akses admin kan hanya Bu Ila saja. Iya. Jadi nanti yang reset. Kayak maklum. Di riset kabeh iki. Sekabe, ramah sekabe, Riset kabeh kan lebih siap tahu. cuma Dana Yang motor. sudah bisa masuk Satu, ini Mas Dana. Langsung Mas. Mas Dana tak? Nah, Yang lainnya mungkin belum dan asal aktivasi mungkin ya. Akhirnya kan dalam sama masuk ya. Nggak ada sebenarnya, cuma kemarin kan waktu rame-rame itu per 31 Agustus itu ya ada orang-orang ya. Nggak tahu kalau nanti akhirnya kan bisa masuk. Bisa dilihat kan kemarin ini. Neneknya hubungi saya ya. HP hilang kok. SMP yang Mas Dana ya di situ ya. Lalu kalau di trik ada 12 titik ini ada macam-macam fungsi, ya macam-macam fungsi di situ banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa membuat Google Classroom. Saya dulu pakai Gmail, itu ada kelemahan. Ketika video ya Bapak Ibu ya, video itu anak suruh upload video, tetapi ketika sudah penuh maka anak tidak bisa upload. Tapi kelebihan yang menggunakan akun belajar ID, kalau di sini kita upload berapapun itu bisa masuk, tidak perlu dipindahkan filenya. Kalau saya dulu pengalaman susahnya sekali kalau anak praktek, kan saya ngajar fisika, jadi kalau anak praktek di rumah videonya diupload itu saya harus pindah yang di Google Drive, saya buka Gmail baru, saya pindahin semua kalau dulu. Tetapi ini selama saya menggunakan akun belajar ID, saya sudah tidak pernah memindahkan file. Video berapapun bisa masuk semua, termasuk semuanya yang saya punya, saya mulai pindahkan di sini. Ini penyimpanan sudah 1,78 GB terpakai, tapi karena tanpa batas kita bisa simpan berapapun yang kita mau. Kemudian manfaat dari
drive yang ada pada akun belajar ID itu apa saja. Ini saya klik di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pindah folder dari laptop supaya laptopnya tidak penuh tapi ada backupnya. Kalau kita di laptop sering ada kena virus, kemudian file rusak, kan begitu Bapak Ibu. Untuk memindahkan kita bisa klik folder. Ini buat foldernya namanya apa, misalnya ini kita buat klik. Nah ini yang kita buat tadi, saya buat file 1. Kemudian kalau kita pakai Gmail itu kita tidak bisa merubah tampilan warna. Tapi di sini karena tadi saya ini kan ada warna-warni ya, warna-warni ini saya buat sendiri. Bisa diklik kanan, kemudian ubah warna. Saya pilih misalnya sini. Kok lari-lari ini mas saya. Nah ini saya pilih Aisyah. maka berubah Aisyah. gitu. Kemudian kita akan upload, tinggal klik 2 kali. Ini dipilih di sini file ada apa? Misalnya upload file. Ini bukan, misalnya saya ambil sembarang Bapak Ibu ya. Ini saya buka, open. Nah, ini jadi file yang saya ambil tadi sudah terpindah di folder file 1. Kemudian upload folder. Kalau mau upload folder berarti satu folder Bapak Ibu langsung. Jadi ini tanda plus di sini, tanda plus yang ada di sini tadi untuk membuat folder, upload file, upload folder. Jelas Bapak Ibu ya? Saya lanjutkan. Ada fungsi pertama Google Dokumen. Kalau di laptop atau di komputer kita itu ada. Kita kalau ngetik menggunakan Word ya. Nah di sini ada Google Doc. Google Dokumen kalau kita buka tampilannya sama seperti Word. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya adalah ketika kita membuat di sini, membuat file. Misalnya SMP 3 Kedunguri. Ini misalnya Bapak Ibu dalam satu mapel yang sama membuat RPP bersama. Itu bisa kita lakukan secara bersama menggunakan Google Dokumen. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Tadi kita sudah punya akun belajar ID masing-masing. Nah ini dimanfaatkan di sini. Kita kalau sudah mengetik misalnya kita buat sembarang gitu, kita ketik. Nah kemudian kita bagikan. Kita bagikan. Pemiliknya adalah saya, karena saya yang buat. Tapi di satu sekolahan, misalnya kita ada tim untuk membuat RPP bareng biar bisa ngedit, nambahi, maka kita tambahkan di sini. Misalnya saya tambahkan teman saya di sini. Ini fungsinya diklik sini Bapak Ibu. Sebagai apa? Kalau untuk bisa ngedit, karena kita berkolaborasi dengan guru lain untuk buat bersama, berarti kita memperbolehkan guru tersebut untuk edit ya. Kita beri editor. Kalau hanya untuk melihat, misalnya kita tolong sih saya punya RPP dibaca, maka aksesnya hanya melihat. Maka Bapak Ibu guru yang kita kirimi email tersebut tidak bisa mengedit. Ini kan ada, kalau kita memberi komentar, koncoku tak komentar bae lah, mau RPP kuis jadi, tapi orang itu ngedit. Berarti kan di situ tidak punya wewenang untuk merubah. Maka diberi tanda pemberi komentar. Kemudian tinggal sini pesannya apa, misalnya
tolong gitu ya. Tolong dikoreksi. Ini dikirim. Karena tadi file yang saya kirim itu adalah hanya untuk aksesnya hanya memberi komentar, maka ya dia bisa melihat dan memberi komentar. Tapi kalau tadi lihat saja, maka hanya bisa melihat. Sampai sini jelas Bapak Ibu. Ini disawang sik wis ya. Kadang kalau bisa aktivasi langsung praktek Bapak Ibu nggih. Begini, kalau ini